Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami hari ini di Menara Doa bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara setiap hari mengikuti Menara Doa kami. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita. Kita minta biarlah Tuhan hadir lewat doa pujian dan penyembahan. Kita datang, kita minta Tuhan berikan kesegaran yang baru buat kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersama-sama ya Tuhan datang kembali. Kami rindu ya Tuhan. Tuhan lawat kami, Tuhan memberkati kami ya Tuhan hari ini. Lewat doa pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Bawa kami untuk kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami rindu akan Engkau lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus, pimpin menara doa kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Engkau baik ya Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Oh, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bahagia
Kita datang hampiri Tuhan. Oh, kami datang ya Tuhan. Kami katakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu kepadamu ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi. Kau yang kami puja, kami cinta, kami sembah untuk selama-lamanya Tuhan. Ya mari Roh Kudus bawa kami lebih lagi. Yesus, kami rindu akan jawab kami, ubahkan Tuhan. Haleluya, Engkau Tuhan, Engkaulah yang kami sembah. Yesus Tuhan, namamu berkuasa bagi kami. Yesus selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Orang amatkan lama-lama syatakan lama-lama. Hina lama syatakan lama-lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau ditinggikan. Ya Tuhan Yesus, diberkatilah. Dengan pujian, penyembahan kami. Ya Tuhan. Oh, Ramaya Syatakan. Haleluya. Hadirat-Mu
Engkau Raja mulia. Kami sembah Engkau, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan ya Tuhan. Oh, ralabah ya syatakan, mari bersama-sama katakan mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
mau jadikan Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, Yesus. Pada masa-masa Advent ini, masa-masa Natal ini Tuhan, kami rindu Tuhan, jadilah Tuhan buat kami, jadilah Juru Selamat buat kami. Tuhan, Engkau jadi Mesias buat tiap kami semua. Tolong Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan bergumul, ya Tuhan dalam pergumulan, badai yang menyerang semua sisi hidup mereka. Aku berdoa, biarlah ya Tuhan di masa Natal ini, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu, Tuhan berikan kekuatan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, Engkau ya jadi penasehat yang ajaib buat kami. Engkau jadi penasehat yang ajaib buat kami. Engkau jadi Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai buat kami. Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Sembuhkan anak-Mu yang sakit sebagai kado Natal mereka Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul, ya Tuhan apapun pergumulan mereka, baik rumah tangga, hubungan, keuangan, bahkan ya Tuhan mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Pulihkan kembali Tuhan. Pulihkan lagi kami Tuhan. Terima kasih bahwa kami makin kenal, makin dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja kami tenang. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Berbicara buat kami semuanya. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, Shalom saudara. Jadi di masa-masa Natal atau Advent, masa kedatangan Tuhan ini saudara, ya, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan kembali, ya, untuk kita bisa menempatkan nama Yesus, pribadi Yesus sebagai Kristus yang diurapi, ya, sebagai juru selamat, ya, sebagai Tuhan bagi hidup kita. Katakan amin. Nah, kita tahu ini pesan yang paling penting yang kita harus tangkap, ya. Kenapa tiap kali kita merayakan Natal, ya, yang kita ingat pesannya yang pertama adalah jangan takut, ya. Pesan malaikat kepada Maria ketika Maria mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, malaikat Tuhan, ya, pesannya dalam Lukas 1 ayat 29:31 adalah apa saudara? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, ketika datang yang namanya badai, goncangan, kesulitan, apalagi menghantam berbagai sisi daripada kehidupan kita, kita semuanya pasti merasa terancam, ya kan? Kita berpikir ini udah habis lah, semua selesai lah, sudah. Tapi saya ingin ajak di masa Natal ini, coba kita melihat kesulitan itu menjadi satu peluang, ya. Satu kesempatan buat Tuhan, ya kan, mengubah hidup kita. Katakan amin, ya kan, mengubah hidup kita. Ya, izinkan Tuhan untuk membawa kita, ya kan, masuk kepada satu pengalaman iman, pengalaman rohani, ya kan. Memang saya percaya waktu kita ngadapin awal pertama, kita pasti semuanya takut, panik, bingung dan gelisah, ya. Bukan cuman kepada Maria pesan pada masa Natal ini jangan takut. Tuhan juga nyampaikan pesan kepada para malaikat, saudaraku. Pesannya juga jangan takut. Dalam Lukas 2 ayat 10-11. Yaitu apa saudara? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam kalungan. Jadi di masa-masa Natal ini,
Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa beberapa di antara kita sedang menghadapi situasi yang sulit dan mustahil. Ya, kita merasa masalah dan kesulitan ini datang menyerang dari segala sisi kehidupan. Lalu kita jadi takut. Ini saya ingin ajak saudara hari ini. Ya kan, bagaimana kita bisa menjadikan Yesus itu sebagai juru selamat, ya, sebagai Mesias, sebagai Tuhan, ya, ketika kita sedang, ya kan, menghadapi, ya kan, masa-masa sulit dalam hidup kita. Karena satu, saudara, ketika mengalami masa sulit, coba di setel dalam pikiran, ya kan, aku pernah merayakan Natal dan aku sedang merayakan Natal. Merayakan Natal artinya merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Ya kan? Kita tidak pernah merayakan hari kelahiran, ya kan, seseorang yang sudah mati. Kita selalu merayakan hari kelahiran seseorang yang masih hidup. Dan Yesus kita, Tuhan kita, juru selamat kita, Mesias kita, itu adalah hidup. Hidup untuk selamanya. Katakan amin. Sekalipun kita tidak lihat, tapi dia hidup. Hidup artinya dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa berbicara, dia bisa berpikir, dia bisa merasakan, dan dia juga punya kehendak, ya kan, bagi hidup kita. Nah sekarang saudaraku, ya kan, saya ingin ajak saudara, ya kan, untuk coba berpikir. Nah saya yakin kalau kita bisa, saudaraku, ya kan, menghadapi apapun dalam hidup kita, ya kan, dengan coba mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Ya, itu bicara tentang Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, tuntunan Tuhan itu apa. Saya yakin saudara dan saya, kita akan mahir menyelesaikan perkara-perkara yang ada di bumi. Katakan amin saudara. Saya yakin kita bisa menyelesaikan, ya kan, seluruh rencana Tuhan, kehendak Tuhan, ya kan, di bumi ini. Kalau kita selalu mau setting pikiran kita, ya kan saudara, ya kan, dan berpikir, ya kan, perkara-perkara yang di atas. Saya kasih contoh saudara satu kisah, ya, yang nggak kisah Natal deh, kisah Yosafat. Ini kisah yang cukup terkenal kalau saudara baca dalam 2 Tawarik pasal 20. Ya, pada saat itu bahwa Yosafat itu mendengar kabar seperti Maria mendengar kabar. Ya, para gembala pun dengar kabar yang membuat mereka jadi takut. Ya kan saudaraku. Yosafat mendengar kabar, ya, dia diberitahukan bahwa ada 3 bangsa besar, saudaraku, ya, itu datang hendak menyerbu ke berbagai sisi. Ya, jauh lebih besar. Alkitab katakan saudara dalam ayat ketiga, Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, kita tahu bahwa kisahnya ini adalah bahwa ini kisah yang ajaib. Coba di masa Natal ini saudara baca lagi 2 Tawarik pasal 20 deh. Ya, ini tentang bagaimana tema memikirkan perkara di atas. Saudaraku, ini bisa relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara lihat, saudara baca ya saudara, ya. Ini ada tiga R. Ya, bagaimana kita, ya kan, mengubah yang namanya ketakutan kita menjadi damai sejahtera. Lalu damai sejahtera inilah yang membuat Tuhan bekerja, memberikan kemenangan kepada Yosafat, kepada hidup kita saudara. 3R ini saya sebut sebagai refocus. Saudara, refocus. Ya, kita tahu, ya kan, yang pertama waktu Yosafat mendengar, saudara, melihat keadaan yang di bumi, perkara di bumi, dia diserang 3 bangsa besar. Alkitab mengatakan dia jadi takut. Nah, waktu dia takut, saudara, dia refocus. Maksudnya apa? Dia mengarahkan fokusnya kembali dari yang di bumi kemana? Kepada yang di atas. Alkitab mengatakan dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. Katakan apa saudara? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan
tetapi mata kami tertuju kepadamu. 2 Tawarik 20 ayat 12. Jadi ketika masalah datang menghimpit di segala sisi kehidupan, reaksi kita biasanya menjadi panik, bingung, takut, dan stres. Tetapi kalau kita terus fokus pada masalah, apa artinya fokus pada masalah? Selalu mikirin, ya, membicarakan, merenungkan, maka masalah itu pelan-pelan, ya kan, akan berubah. Nampaknya menjadi semakin apa? Semakin besar, semakin besar. Yang akhirnya kita dikuasai oleh apa? Ketakutan, kehilangan kekuatan dan pengharapan. Nah, kita belajar dari Yosafat, saudaraku, ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus refocus. Mengalihkan fokus kita kepada apa? Karakter Tuhan. Ya, kepada janji firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi artinya di sini Yosafat menguatkan imannya dengan apa? Refocus. Dia mengarahkan kembali pikirannya, hatinya kepada Tuhan. Caranya gimana, saudaraku? Ya berdoa. Berdoa. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 6 dikatakan apa? Yosafat berdoa. Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami. Perhatikan saudara, ya. Bukankah engkau Allah di dalam surga? Dia pikirkan perkara di atas. Dia refocus, fokusnya dia. Ya saudara, dari fokus kepada perkara di bumi yang membuat dia takut, saudara, dia mulai fokuskan kepada Tuhan yang ada di surga. Surga itu tempat yang tertinggi. Dia mau bilang begini, nggak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Nggak ada yang lebih besar dari Tuhan. Termasuk masalah yang sedang saya hadapi. Termasuk daripada musuh-musuh saya. Daripada 3 bangsa besar. Ya kan? Allah lebih besar dari mereka. Yang ngerti katakan amin. Nah ini yang paling penting dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau sharingkan tentang hal bagaimana gak mudah memang mengatasi, mengganti yang namanya ketakutan dengan damai sejahtera. Nah, berkali-kali Alkitab bilang jangan takut, jangan takut. Tapi pertanyaannya gimana supaya kita gak takut? Refocus pertama. Saudaraku, refocus. Ya, refocus itu artinya kita doa, muji, nyembah. Waktu kita doa, muji, nyembah, itu akan mengarahkan fokus kita tuh ke Tuhan. Katakan amin. Ya tutup matanya, kita buka suara kita dengar apa yang kita doakan, kita nyanyikan, kita arahkan pikiran kita itu kepada Tuhan. Nah itu namanya refocus, saudara Kristus. Nah ketika kita mulai mengarahkan 1 menit aja, 2 menit aja, 3 menit aja, terus meningkat sampai 5 menit. Bahkan kalau bisa pada masa-masa 10, fokus kita bisa sampai selama mata kita melek. Pikiran hati kita tuh tertuju ke Tuhan. Saya yakin, saudara, saya yakin kita akan tetap tenang. Yang jadi masalah, emang ini perlu latihan seperti gimana sih bisa lari 5 jam gak berhenti-berhenti tuh. Pelari maraton, ya perlu latihan. Loh saya tuh lari setengah menit aja udah capek. 1 menit aja udah gak sanggup gitu. Kan? Nah begitu dengan fokus kepada Tuhan. Karena kalau kita bisa fokus sama Tuhan, pasti kita akan hidupnya tenang. Karena fokus itu adalah tinggal di dalam Kristus. Itu artinya fokus kita kepada Kristus. Kepada firman-Nya. Kepada pikirannya, kepada janji firman-Nya. Katakan amin saudara. Jadi ketika datang takut ya saudara. Ini refocus ini caranya gini. Saya coba ajarin nih saudara. Berkali-kali ya, Tuhan tuh suka ajar kita begini. Waktu dia ada di di perahu bersama dengan para murid kan semua panik. Sampai ngomong, Tuhan, apa kamu tuh gak peduli bahwa kita ini akan binasa? Apa jawaban Tuhan? Ya kan? Mengapa kamu takut? Hai kamu orang yang tidak percaya. Jadi dari kalimat ini sebenarnya saudara, kalau kita cari lagi, sebab pengertiannya Tuhan tuh mempertanyakan ketakutannya mereka. Kita tuh harus sering mempertanyakan ketakutan kita. Lah kenapa aku takut?
Pertanyaan harus jawabannya. Kepada siapa kita takut? Ya kan saudara? Kepada siapa kita takutnya? Lalu takutnya sama orang ini, sama keadaan ini. Lah, terus ketakutan apa yang membuatnya takut? Oh, konsekuensi negatif. Akibat-akibat yang akan menimpa saya. Itu yang membuat saya takut. Saudara ngikuti saya, amin? Itu yang saya buat takut. Saya nggak mau ini terjadi. Oke. Sudah, jadi di-clearkan dulu datanya, informasinya, apa-apa yang membuat kita takut. Katakan amin. Lalu yang ketiga, kita lihat, kita bandingkan lagi seperti Yosafat berkata, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap bangsa-bangsa? Kuasa dan perkasaan ada di dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan kau. Jadi kita pikir gini, sepanjang saya ada di dalam Tuhan. Dalam Tuhan artinya apa? Fokuskan pikiran dan hati saya kepada Tuhan. Caranya lewat doa, muji, nyembah. Lalu saya pikirkan arahkan ke sana. Maka saya bisa membandingkan. Ya kan? Saya bisa melihat bahwa kekuatan daripada ketakutan, konsekuensi daripada ketakutan, ya Pak, akibat negatif segala macam, kita bandingkan dengan kekuatan dan kuasa yang ada dalam diri kita. Kuasa apa? Kuasa Tuhan. Saya sangat ngerti, katakan amin. Terus kita bandingkan lagi. Dulu pun saya nggak pernah ngalamin ini kok. Dan pernah lewat, pernah selesai. Contoh, kita takut ketika kita dapat informasi kena sakit ABC. Dulu kita pernah sakit kok. Dan ditolong Tuhan. Setuju saudara, katakan amin. Oh, sekarang ini lebih besar. Apakah penyakit ini lebih besar daripada kuasa Tuhan? Tuhan yang beri kita. Nah, sekarang masalah keuangan. Masalah apa segala macam. Masalah orang. Masalah dan lain sebagainya. Jadi cara refocus adalah, maksud saya gini. Doa, pujian, penyembahan mengakibatkan pola pikir kita itu berubah. Di mana pola pikir kita melihat bahwa aku punya Tuhan. Ya kan? Yang ada di surga. Yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Sekalipun dia raja yang paling berkuasa. Kaisar yang paling berkuasa seluruh dunia. Dia masih tunduk kepada Tuhan. Yang ada menjadi saya. Sepanjang saya ada tinggal dalam Tuhan. Seperti ikan, sepanjang ikan berada di dalam air, maka segala potensi, segala kekuatan ada di dalam ikan itu. Tapi kalau ikan itu keluar dari air, maka ikan itu akan apa? Akan gelepar-gelepar, akan panik, akan gelisah, akan kekurangan, kesesakan, kekurangan oksigen, ujungnya mati. Sepanjang saudara dan saya ada di dalam Tuhan, sesulit apapun masalah, sebesar apapun dosa kita, balik datang ke Tuhan, nyebur lagi ke Tuhan. Minta anugerah pengampunan, anugerah kesabarannya. Saya yakin dia akan sucikan kita. Dia akan ampuni kita. Saudara, dikatakan amin saudara. Itu yang paling itu. Ini yang harus diselesaikan. Karena takut biasanya itu berkaitan dengan dosa dan kesalahan. Kalau kita sudah tahu bahwa kita diampuni, kita disucikan dan diberikan kuasa untuk bisa meninggalkan dosa dan kesalahan kita. Saya yakin saudaraku, damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Amin. Nah, ketika Ayub saudara kehilangan semuanya. Kalau orang udah kehilangan semua yang dia miliki, yang selama ini menopang dia. Kekayaan, anak-anak, saudara, kesehatan, bahkan istri sendiri. Itu semua hilang. Lalu apa yang dibuat Ayub? Ayub tidak lagi memikirkan perkara, enggak fokus pada perkara dibuat. Memikirkan fokusnya. Tapi dia mulai arahkan, refocus kepada Allah. Dengan cara apa? Dia menyembah. Ayub 1 ayat 20-22 kita lihat saudara. Maka berdirilah Ayub. Lalu dia mengoyakkan jubahnya. Mencukur kepalanya. Kemudian apa? Sujudlah ia menyembah. Pada waktu dia sujud menyembah.
sebenarnya dia sedang apa? Mencari perkara di atas. Memikirkan perkara yang di atas. Saudara bisa bersini, katakan amin. Lalu dia bisa berkata, saudara, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa, tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Katakan amin. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Jadi refocus. Kalau kita ngalami masa Natal ini, ngalami masa-masa sulit yang membuat kita takut, Tuhan bilang jangan takut. Bagaimana proses mengganti takut dengan damai sejahtera? Refocus. Katakan amin. Doa, pujian, penyembahan, ya kan? Itu harus menghasilkan perubahan daripada pola pikir kita. Kalau kita mengubah pola pikir kita, saya percaya perasaan kita akan berubah. Ya kan? Perkataan kita akan berubah, keputusan kita akan berubah. Ya saudara, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya, pertama refocus. Yang kedua apa? Remember. Katakan remember. Remember itu apa artinya? Mengingat kembali. Mengingat kembali kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Apa yang pernah Tuhan buat di masa lalu. Saudaraku. Nah ini penting untuk kita bisa mengganti ketakutan dengan damai sejahtera. Jadi yang kedua, Yosafat ingat akan apa? Kesetiaan Tuhan di masa lalu. Coba kita lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Yosafat sedang mengingatkan, bukan mengingatkan Tuhan, tapi seolah dia mengingatkan Tuhan, sebenarnya dia sedang mengingatkan dirinya akan kesetiaan Tuhan, akan perbuatan Tuhan di masa lalu, di mana Tuhan pernah menghalau seluruh penduduk tanah perjanjian, bangsa-bangsa yang begitu jahat, saudaraku, dan memberikannya kepada apa? Yosua, ya kan? Dan semua orang Israel, saudaraku. Ketika Yosua mengingat kembali, remember semua kebaikan Tuhan, semua perbuatan Tuhan atas umat Israel. Apa yang terjadi, saudara? Iman Yosua itu naik. Katakan amin. Kita perlu sering diam, saudara. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Ya, supaya di hati kita tuh ada apa? Rasa syukur. Ya, rasa syukur pada Tuhan. Kita kalau ini rasa syukur ini dahsyat. Itu menghasilkan doa, pujian, penyembahan. Itu rasa syukur. Hal yang luar biasa, saudara. Ya. Nah, dengan kita bisa mengingat akan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lalu. Ini akan memampukan kita, saudara. Untuk apa, saudaraku? Ya, membantu kita untuk bisa mempercayai Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Ini bantu. Nah, kata berserah kepada Tuhan atau surrender ini penting. Orang Kristen tuh ya, level hidup seorang Kristen kedewasaannya itu bisa diukur dari level apa? Surrender dia, berserahnya dia sama Tuhan. Dan rupanya saudara, mukjizat itu banyak orang berkata, ya kan, kalau kamu bisa berserah maka mukjizat terjadi. Tapi sebenarnya, ya saudaraku, sebenarnya saudara ya kan, mukjizat itu sebenarnya tuh terjadi, saudaraku, pada saat kita bisa berserah sama Tuhan, itu sebuah mukjizat sebenarnya. Karena pada waktu kita berserah pada Tuhan, kita tuh mempercayai kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Dia kan bilang, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Walaupun kita belum ngerti jalan-jalan Tuhan tuh gimana, caranya Tuhan nolong saya ini gimana, aku gak tahu. Tapi aku percaya akan kasihnya. Nah itu berserah. Saudara, ya Yosafat dia punya level berserah. Makanya kita melihat bagaimana Tuhan tuh memberikan petunjuk-petunjuknya yang di luar pikirannya. Saudara suruh nyanyi aja.
Betul gak saudara? Suruh nyanyi, sebuah yang di depan pasukan nyanyi, yang di belakang baru pasukan bersenjata. Jadi ketika kita bisa berserah, di situ sebenarnya mujizat. Sekalipun kita tidak tahu nih ditolong apa tidak ditolong. Ada atau enggak pertolongan Tuhan. Kita harus masuk dapur api. Kita diluputkan dari dapur api atau tetap masuk dapur api. Kita tuh udah tahu. Pokoknya kalau udah berserah, mau masuk kah, mau enggak ada masalah buat aku. Aku siap jalani. Nah ini nih saudaraku, remember. Tapi harus lewati refocus dulu. Nggak mungkin kita bisa remember, ingat, lalu kita berserah sama Tuhan. Kalau kita nggak refocus. Kalau kita lihat diri kita. Makanya Paulus tuh dia tulisnya dalam Galatia 2 ayat 20. Ya kan? Hidupku, ya kan? Bukannya aku lagi. Ya kan? Hidup yang aku jalani, ya kan? Adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi artinya Yesus itu udah berserah kepada kita. Dan kalau kita bisa berserah kepada kasihnya dia menyerahkan dirinya karena dia mengasihi kita. Setuju saudara, katakan amin. Dia mati. Waktu Tuhan bilang, kamu akan mengandung. Gimana aku bisa? Aku belum bersuami loh. Dia mau ngomong, aku belum pernah berhubungan intim dengan siapapun. Kalau aku hamil, ya kan? Aku harus hadapi resiko ini. Hadapi konsekuensi ini. Ya kan? Terhadap siapa? Pertama tunangan dia, Yusuf. Kedua keluarganya. Ketiga keluarga Yusuf. Keempat masyarakat Yahudi. Yang dimana pada waktu itu hukum mengatakan bahwa kalau ada seorang gadis perawan yang hamil di luar pernikahan, itu harus dihukum mati dengan batu. Itu pertanyaan dia, gimana mungkin aku bisa saudara. Lalu dijawab oleh malaikat Tuhan kan Roh Kudus akan menaungi kamu. Ya kan? Kuasa Allah yang maha tinggi, ya kan? Akan kerja. Terus malaikat juga berkata, kamu itu sepupu kamu Elizabeth, dia sudah tua. Ya, dan juga dia sudah mandul. Dia juga mandul. Sekarang tuh dia hamil. Dia sekarang hamil. Terus dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara lihat, Maria ketika dia mendengar ini, langsung dia ambil keputusan apa? Menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Apa kata-katanya? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu yang namanya penyerahan diri yang hebat. Jadi di masa Natal ini, kita harus coba renungkan level penyerahan diri kita. Semakin besar penyerahan diri kita, saya yakin semakin besar damai sejahtera. Semakin besar damai sejahtera Allah, semakin besar Allah bisa bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau makin kecil penyerahan diri kita, makin besar ketakutan kita, kekhawatiran kita. Saudara bisa ini katakan amin. Nah ini yang paling penting. Saudara harus tahu. Remember, ingat. Dulu Tuhan pernah tolong aku. Kalau istilahnya Daud, ya kan, dia ngomong sama Saul ketika dia hendak menghadapi Goliat, ya kan, dia berkata bahwa Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Dulu Tuhan pernah lepaskan aku. Sekarang aku hadapi dia. Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Yang ketiga, saudara. Nah, kira-kira apa yang harus kita buat? Ya kan? Bagaimana? Ini yang namanya konsep-konsep menjadikan Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat, Mesias. Ini perlu refocus. Pertama refocus, kedua remember, yang ketiga apa saudara? Request. Ya, kita request. Quest itu pencarian ya. Request meminta untuk bisa sampai mendapatkan. Request itu mencari kembali sampai kita dapatkan. Jadi Yosua meminta pertolongan Tuhan dengan spesifik dan jelas. Atau request. Ya,
Coba kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 12. Kita baca 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi Yosafat, saudara, ya, dia menaikkan doa, ya kan, untuk meminta daripada pertolongan daripada Tuhan. Sekali lagi, saudara, kita dia harus kalau doa harus to the point. Kalau menurut saya, nggak usah muter-muter. Kalau sakit, Tuhan saya sakit, sembuhkan saya. Saya percaya janjimu. Penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Katakan amin. Tetapi semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin lama dekat sama Tuhan, saya percaya, ya, ada masa-masa saudara tahu kehendak Tuhan, ngerti kehendak Tuhan. Saudaraku, saudara juga bisa tanya sama Tuhan doa satu hari, kena sakit. Tuhan, sakit ini apa? Apakah untuk saya bawa pulang? Kan penyakit ada 3. Pertama kan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kedua, penyakit itu untuk kita bisa ambil pelajaran apa? Supaya kita semakin bijak dalam hidup. Katakan amin. Ya kan, supaya gampang terus bertobat makin dekat segala macam. Yang ketiga, penyakit itu bertujuan untuk kita bisa pulang ke Tuhan. Jadi ada penyakit yang kalau misalnya penyakit ini untuk bawa kita pulang. Kalau bisa kan kalau pulang jangan ditunda lagi. Kalau saya mah begitu maunya, doanya. Saya bilang, Tuhan, saya tuh gak suka kalau saya naik pesawat terbang, lalu ada pengumuman penerbangan ditunda. Ya kan, setahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Atau sejam lagi, enggak suka. Walaupun dia saya harus jalanin. Ya karena udah beli tiket, ya saya tunggu tetap. Saya juga ingin kalau misalnya memang Tuhan sudah waktunya, jangan ditunda. Karena penundaan itu belum tentu bagus. Kalau Tuhan punya waktu, ya kan, waktu Tuhan kan kita sudah percaya dan sering janjikan. Waktu Tuhan adalah waktu yang apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, termasuk untuk pulang. Setuju gak saudara? Katakan amin. Jadi doa tuh yang jelas. Gak usah diputer-puter. Sampai kayak kadang-kadang kita juga, itu juga doa kita sama Tuhan tuh, itu juga merupakan kebiasaan kita kalau ngomong sama orang. Kalau ngomong ada orang tuh yang mau muter-muter gitu. Gak tahu mau ngomong apa maksudnya. Apa ada yang, kalau kita berbicara, coba berbicara dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Itu aja, ya kan, bukan cuma untuk khotbah. Kalau saya berusaha kalau ngobrol sama orang yang sederhana mudah dimengerti aja. Gak usah puter. Maksud apa, kita ngomongnya apa. Doa pun seperti itu biasanya. Katakan amin, saudara. Kenapa saya bilang kalau misalnya memang itu waktu Tuhan, itu waktu yang terbaik. Ada seorang di Alkitab dicatat raja loh. Raja ini raja bagus, raja baik, berkenan sama Tuhan. Satu hari dia sakit, raja ini. Lalu Tuhan ngomong sama Nabi Yesaya, masih ingat gak saudara? Kasih tahu dia, namanya Raja Hizkia, dia sakit. Bilang nih, ini sakit ini, ya kan, dia mati. Sakit dia akan bawa kematian. Wah, saudaraku. Ya tapi memang ada berbagai multidimensi ya, intinya kan dalam khotbah ini. Tetapi kalau kita mau secara keseluruhannya, kita mau lihat perspektif yang luas, lebih jauh saudara. Apa yang dibuat? Hizkia gak mau mati. Dia minta Tuhan panjangin umur saya. Supaya terus tiap tahun depan bisa ada perayaan panjang umurnya. Ya dah. Tuhan tambahkan dia umur berapa? Sampai berapa? 15 tahun. Lahirlah satu anak. Dari perpanjangan itu lahir satu anak. Yang anak ini menjadi raja. Jadi raja baik apa jahat? Jahat. Yang menyebabkan bangsa Israel, saudara, itu dibuang kemana? Ke Babel. Ya kadang-kadang itu perpanjangan umur. Kalau bukan waktu Tuhan buat kita mau hidup di dunia ini, itu yang ada tuh kerusakan daripada apa yang ada.
Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Itu maksudnya. Jadi intinya maksud saya adalah request ini. Doa tuh doa yang jelas. Tetapi doa yang jelas juga adalah doa yang selalu kalau saudara terbiasa doakan doa Bapa kami. Saudara tahu kan? Doa Bapa kami apa? Bapa kami yang ada di dalam sorga. Ya kan? Dipermuliakanlah. Datanglah. Jadilah. Itu yang. Datanglah kerajaanmu. Kita gak mau dirikan kerajaan buat kita. Supaya kita jadi rajanya. Enggak. Kita mau Yesus jadi rajanya. Datang kerajaannya. Kerajaan Tuhan bicara apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh. Itu. Datang, jadilah kehendak. Bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Selalu dalam hidup kita yang kita kejar, ini kehendak Tuhan bukan. Makanya hidup kita perlu ada, kita pegang nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Kita harus pegang, benaran. Katakan amin. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang kita doakan. Saudara bisa merestui, katakan amin. Ya, ada banyak pilihan-pilihan dalam hidup kita. Keputusan-keputusan kita bisa ambil. Saudara, tetapi kalau kita udah terbiasa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya yakin saudaraku, ya kan? Saudara saya hidupnya hidup dalam kemenangan. Amin. Saudara mau jadikan Yesus Tuhan, Juru Selamat, Mesias, amin. Ya, Tuhan itu bicara, dia yang ambil keputusan, dia yang menjadi kata akhir. Itu Tuhan. Bukan aku yang jadi Tuhan. Dia yang patut disembah. Bukan aku, tapi aku sembah dia. Bukan dia nurutin maunya aku. Dia Mesias, artinya apa? Dia yang diurapi. Pasti dia akan urapi aku. Aku butuh pengurapan dia. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Menjadi saksi. Katakan amin. Kita perlu diurapi. Dia Mesias. Kita butuh pengurapan. Ya, Juru Selamat itu penolong. Ya, Juru Selamat dia sebagai penasehat. Katakan amin saudaraku. Dia akan tolong kita. Kalau ada apa-apa, mau apa-apa, kita pikirkan, kita doa dan minta. Dia pasti tolong kita. Saya berdoa saudara bisa mengerti hal ini. Untuk bisa jadikan ini 3 hal. Selalu 3 hal. Apa? Refocus. Remember. Request. Ya. Refocus. Fokusnya dia. Re-nya member. Jangan mecahin orang. Gabungan. Ingat lagi. Kumpulkan lagi. Ingat. Semuanya. Itu remember. Member kan anggota ya. Dianggotakan, dikumpulin lagi. Tarik. Bukan dipecahin itu. Request. Quest itu pencarian. Ayo cari lagi. Usahakan lagi. Kehendak Tuhan kita bisa dapetin yang sempurna. Kita bangkit berdiri Ibu Bapak. Kita akan siapkan diri makan perjamuan kudus. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat, Mesias, Kristus dalam hidup kami. Yesus, makasih Engkau lahir, biar Engkau terus makin besar dalam kami makin kecil Tuhan. Engkau berdaulat dalam hidup kami, ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Kalau kami terlalu memaksakan kehendak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya aku ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Angkat kedua tangan. Bapakku berdoa, lindungi anak-anakmu ini, pelihara anak-anakmu ini. Jauhkan daripada malapetaka, mara bahaya, niat-niat orang jahat, roh-roh jahat, rencana jahat Tuhan. Bungkus anak-anakmu semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.